Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 9. Saya Tulus Setiawan, di sebelah kanan saya Safriana, di sebelah kiri saya. Kami akan mendokumentasikan video interview kami kepada 3 narasumber berkaitan dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara terhadap 3 narasumber di lintas internal instansi di Universitas Malikus Saleh. Terimalah video persembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Safriana, peserta Latsar Angkatan 9 Kelompok 2, akan mewawancarai Bapak Prof. Saiti ST MSc EPM selaku sebagai Ketua MBKM di Universitas Malikus Saleh. Nah, baik Pak, izin bertanya, bagaimana menurut persepsi Bapak tentang kondisi Indonesia saat ini? Oke, terima kasih ya Bu Safriana ya. Indonesia itu kan negara kepulauan ya, kepulauan, pulau-pulau besar tuh Sumatera, ya, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di atasnya ada Kalimantan, ya, Sulawesi, Maluku, dan Jaya ya. Nah, jadi kondisi kita itu kan beragam suku ya, beragam suku, beragam agama, beragam kulit ya. Kita bisa bedakan gaya bahasanya, dialek ya. Namun kondisi kita saat ini masih di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, atau NKRI, disatukan di bawah Pancasila ya. Di sana ada istilah Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda yang tadi kita cerita itu antar pulau dari Sabang sampai Merauke itu, namun tetap satu jua ya di bawah NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Setiawan, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 2. Di sini saya akan interview mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kepada narasumber, yaitu kepada Bapak Dr. Mariudi SEMM selaku akademisi di Universitas Malikus Saleh sekaligus sebagai tenaga ahli DBRK Lok Sumawe ya Bapak. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya minta waktunya sebentar untuk melakukan interview. Yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada Bapak yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang wawasan kebangsaan Indonesia pada saat ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mariudi SEMM, salah seorang staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh. Di samping sebagai akademisi, saya juga peneliti, saya juga aktif di program pengabdian masyarakat. Di samping itu juga aktif di dalam program menyusun kebijakan publik. Saat ini saya dipercayakan sebagai tenaga ahli di DPRK Kota Lok Sumawe dan Dewan Pakar di Majelis Pendidikan Daerah di Kota Lok Sumawe. Oke, terkait dengan kondisi Indonesia saat ini berhubungan dengan wawasan kebangsaan, bahwa memang kita sedang dihadapkan dengan kondisi negara yang dari sisi wawasan kebangsaan boleh kita katakan terdapat friksi ataupun permasalahan-permasalahan di dalamnya. Ada gejolak sosial, kemudian ada isu radikalisme, ada isu intoleran, ada isu bahkan saat ini kita sedang berhadapan dengan isu disintegrasi ya, kalau kita lihat saat ini. Kemudian rentannya istilahnya sangat sedikit saja ada isu itu kemudian berkembang dengan sangat cepat, mungkin juga dipengaruhi oleh faktor teknologi dan informasi, sehingga akan sangat mudah tersulut dan merembet ke permasalahan-permasalahan yang lain. Tetapi secara umum, meskipun demikian,
secara nasional kita lihat kondisi negara kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang sedang bertikai. Menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan rakyat Indonesia sudah dipahami meskipun belum maksimal, tetapi sudah berada pada jalur yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afni Sinaga. Saya anggota Latsar Angkatan 9 kelompok 2. Hari ini mau mewawancarai seorang narasumber terkait tugas Latsar yang telah diberikan. Nah, jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Bapak Dr. Ikram Nurdin, SE MSI ya Pak, selaku dosen akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Maliko Saleh. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak mengganggu waktunya, meminta waktu sedikit untuk berdiskusi terkait beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait tugas saya. Nah ini salah satunya itu tentang wawasan kebangsaan Pak. Jadi bagaimana sih pandangan Bapak terhadap wawasan kebangsaan saat ini yang ada di negara Indonesia Pak? Baik, terima kasih Bu Nurul. Ya, alhamdulillah ya. Nah, saya sebagai salah satu warga negara yang kebetulan juga berprofesi sebagai akademisi, ya, dosen di Universitas Maliko Saleh. Ya, melihat bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan salah satu pengetahuan penting ya, bagi setiap warga negara. Ya, kenapa saya katakan penting? Karena melalui wawasan kebangsaan ini, warga negara itu akan memiliki rasa ya untuk mencintai negaranya. Inilah yang membedakan warga negara Indonesia itu dengan warga negara asing ya. Nah, jadi konsep wawasan kebangsaan itu merupakan komponen ya. Nah, yang menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab dan komitmen bernegara. Oke, berarti bisa sangat beragam ya Bapak. Terus bagaimana menurut Bapak isu-isu yang marak terjadi baik di lingkungan Bapak bekerja maupun di lingkungan masyarakat saat ini? Oke, nah kalau kita lihat isu sekarang kan beragam ya, mulai dari isu radikal ya, radikalisme atau paham radikal, kemudian ada isu korupsi ya, kemudian ada isu nafza atau narkotika ya. Kemudian kalau di lembaga pendidikan di perguruan tinggi, satunya lagi itu adalah isu bullying atau perundukan. Terus Bapak selaku Ketua MBKM, bagaimana sih upaya Bapak yang sudah Bapak lakukan dalam mengatasi isu-isu seperti tadi ada radikalisme contohnya? Oke, MBKM itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Itu di bawah Wakil Dekan 3 dan Wakil Dekan 1 ya. Nah, di sana kan yang melibatkan secara umum itu mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, kita untuk mengatasi paham radikal tadi, kita sudah membuat semacam sosialisasi ya, kepada ormawa-ormawa. Kita ketahui bahwa di perguruan tinggi itu adalah banyak ormawa ya, banyak UKM-UKM. Jadi kita sudah lakukan dengan memanggil pemateri-pemateri dari luar untuk menjelaskan paham-paham radikal sehingga tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Begitu juga dengan silabus atau RPS di pendidikan agama. Nah, di sana kan ada pendidikan agama. Nah, di situ juga bisa kita masukkan bagaimana kita membuat mahasiswa itu sehingga mahasiswa itu terjauh dari paham radikal. Begitu juga dengan mata kuliah Pancasila ya, di sana juga ada mata kuliah Pancasila. Saya tertarik dengan pandangan Bapak mengenai gejala-gejala sosial yang saat ini sedang bergejolak di tengah masyarakat, dan kemungkinan besar gejala ini bisa menimbulkan
perpecahan dalam keutuhan negara Indonesia. Nah, menurut Bapak, bagaimana sikap dan perilaku yang harus kita terapkan untuk menjaga keutuhan NKRI ini, terutama tentang hal bela negara, Pak? Iya, memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya yang harus dilakukan, karena memandang Indonesia ini sebagai sebuah negara kesatuan itu membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Kalau kita lihat dari sisi institusi pendidikan, bahwa memang pemerintah sudah melakukan usaha yang cukup keras untuk itu. Ya. Berbagai upaya terkait isu radikalisme, terorisme, itu ditangani dengan cukup baik oleh pemerintah melalui berbagai macam program yang dicetuskan oleh pemerintah. Terutama saat ini juga seiring dengan program kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka, ini juga pemerintah berusaha untuk memasukkan isu-isu ataupun tema-tema wawasan kebangsaan, kemudian toleransi beragama dan lain sebagainya. Ini kami anggap sebagai sebuah langkah yang positif. Nah, terkait dengan apa tadi yang terakhir berhubungan dengan bela negara, sebenarnya program ini juga sudah sejak lama dicanangkan oleh pemerintah. Program bela negara dari tidak hanya level pimpinan, tapi juga di level mahasiswa, kemudian di level ASN, ya kita juga dosen melalui tahapan itu semua. Bahkan untuk di tingkat pimpinan, mungkin untuk program bela negara ini sudah lebih intensif dilakukan, dan ini semua juga dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI. Bahwa ideologi kita berbangsa dan bernegara itu menjadi sebuah filosofi yang memang harus dipahami secara utuh oleh setiap warga. Nah, yang terakhir ini Pak, yang ingin saya tanyakan, dengan apa yang sudah kita bahas tentang bagaimana itu Indonesia itu ya Pak, apa sih harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya Pak? Oke, ini mungkin ya sesuai dengan proporsi saya ya di dunia pendidikan. Nah, saya berharap bahwa Indonesia ini wajahnya bisa berubah ya. Nah, dari yang tadi kita setiap harinya berhadapan dengan isu-isu radikalisme dan intoleransi, dan itu bisa menjadi momok ya untuk kemajuan negara ya. Nah, bisa berubah menjadi wajah yang lebih kondusif, yang lebih masif. Ya, luar biasa Bapak interview hari ini yang telah memaparkan materi wawasan kebangsaan, menambah pengetahuan tentang bela negara kepada kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak Maryudi. Demikianlah sesi wawancara atau interview dengan Bapak Maryudi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian hasil wawancara tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan isu-isu kontemporer. Dapat saya simpulkan menjadi 3, bahwa yang pertama, dalam kehidupan bernegara tentu sangat dibutuhkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan agar terciptanya suatu pandangan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan. Dilihat melalui segala macam aspek yang mencakup kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Wawasan kebangsaan juga berperan aktif sebagai pemicu kondisi stabil di negara Indonesia ini. 2. Memaknai nilai-nilai bela negara juga harus seiring dengan implementasinya berupa sikap dan tingkah laku yang tetap berada pada koridor benar, baik di mata hukum maupun di mata agama.
Yang bisa kita lakukan agar nilai-nilai bela negara tetap terjaga adalah dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. 3. Dengan banyaknya isu-isu kontemporer yang dapat dijumpai di negara Indonesia ini, core value ASN justru sangat mampu menanggulangi segala isu tersebut jika diimplementasikan dengan benar dan sungguh-sungguh. Seperti halnya, mengedepankan nilai-nilai akuntabel dalam bekerja akan memudahkan warna-warna gratifikasi, juga dengan terus mengasah diri demi meningkatkan kompetensi, dan terus menelaah literasi demi terhindar dari maraknya berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Demikianlah video wawancara dan analisis dari kelompok kami. Terima kasih.